Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Syartono dan hari ini saya akan sharing terkait dengan bagaimana kita menguji daya beda soal pilihan ganda dengan menggunakan Excel. Nah, pertama-tama kita bahas dulu itu apa daya beda. Daya beda adalah bagaimana suatu soal dapat membedakan yang pintar dan yang tidak pintar. Gitu. Jadi prinsipnya adalah sekuat apa sih soal tersebut dapat membedakan yang pintar dan tidak pintar. Nah, itu akan kita uji kali ini. Dan rumus yang digunakan ada D sama dengan JBA min JBB per JSA. Apa itu D? D adalah daya bedanya sendiri, daya pembeda. JBA itu adalah jumlah siswa kelompok atas yang menjawab benar. JBB jumlah siswa kelompok bawah yang menjawab benar. Dan JSA adalah jumlah siswa kelompok atasnya. Nah, ini teman-teman, ini kita akan membagi daftar itu menjadi atas dan bawah. Berarti pertama harus kita ranking dulu biar tahu atas bawah. Tapi sebelum jauh-jauh ke situ, kita jelaskan dulu ini ada apa namanya intervalnya, ada indeksnya. Kalau 0, 0 sampai 0,2 maka dikatakan rendah dan seterusnya. Oke. Nah, untuk pembagiannya itu ada ketentuannya. Jika dia lebih dari 30, maka atasnya itu adalah 27% dari 30 dan bawahnya adalah 27% dari 30. Tapi kalau dia di bawah 30 ke bawah, ini misalnya jumlah siswa kurang atau sama dengan harusnya. Jadi dia ketika 30 jumlah siswa di sini adalah misalnya atau sama dengan gitu ya. Nah, atau sama dengan 30 maka kita mengambil menjadi 50-50, 50-50. Gitu. Jadi 50-50. Jadi kalau misalnya 30 ya berarti 15-15 atas bawahnya langsung kelihatan. Nah, langsung aja kita praktek. Jadi teman-teman, misal di sini saya punya template-nya dulu misalnya. Tapi template-nya ini bebas, harus seperti ini. Saya punya 15 soal. Dan ini ada form kunci jawaban, ada isian kunci jawaban. Ada S1 adalah siswanya. Siswa saya sampai 31. Artinya ini nanti akan saya bagi 27%, 27%. Oke. Nah, karena saya tidak ada jawaban di sini, maka saya akan mengarang di sini. Caranya adalah saya menggunakan char. Setelah itu saya menggunakan range between 65 sampai 69. Nah, ini kita drag. Mungkin ada pertanyaan, kenapa 65, 69? 65 itu dimulai dari A. A itu 65. Sebenarnya ini adalah nama karakter ya. Jadi kalau misalnya kita ketik 1 ya nanti ada karakternya sendiri. Tapi A, B, C, alfabet itu dari 65 sampai 99 kalau nggak salah. Nah ini 65 itu adalah A, 69 itu adalah E. Jadi kalau misalnya pilihan ganda di tingkat universitas biasanya kita menggunakan sampai E. Tapi kalau di sekolah biasanya sampai D kalau nggak salah. Nah, kalau sampai D berarti 65 sampai 68 seperti itu. Oke, lanjut. Jadi dari sini kita blok bawah ini. Nah, teman-teman, ya biar bisa membedakan aja ya kita tidak usah diberikan warna. Maksudnya gini, ini misalkan ini adalah kunci jawabannya, dan ini adalah jawaban siswa. Jawaban siswa itu semuanya seperti ini. Nah, kita akan menggunakan jawaban ini sebagai semisal jawaban asli. Tapi karena ini tadi saya menggunakan randomness, maka ketika saya ketik 1 dimanapun, misalnya seperti ini, saya enter, maka dia akan berubah. Nah, saya kembalikan. Nah, bagaimana biar dia tidak berubah? Maka kita blok, kita kontrol, kita paste di sini. Nah, maka dia tidak akan berubah lagi. Contoh di sini, saya ketik 1, dia tidak berubah. Oke. Nah, seperti saya bilang tadi, ini adalah jawaban siswa, dan ini adalah kunci jawabannya. Nah, kita lanjut sekarang. Saya juga sudah menyiapkan template. Ini adalah nilai konversi. Artinya gini. Karena kita akan membedakan benar dan salah, maka kita akan membedakan mencari daya beda. Artinya yang kita gunakan adalah benar dan salahnya saja, bersifat berserial. Kalau ini kan masih pilihan siswa. Nah, saya ubah nilainya ke dalam sini. Ini nanti nilainya adalah 1, 0. 1 untuk benar dan 0 untuk salah. Oke, jadi ini masih pilihan. Dan ini adalah jawabannya, benar atau salah.
Artinya bahwa ketika jawaban ini sama dengan atasnya ini, berarti dia benar. Oleh karena itu, kita ketik di sini if. If apa? Jika ini sama dengan dia, kita kasih dolar. Koma, maka dia benar. Kalau benar maka nilainya 1, kalau salah dia nilainya 0. Itu, maka kita enter. Nah, kita lihat di sini ini 1 benar karena A sama dengan A. Artinya dia benar. Nah, ini kita drag ke sini. Oke, kita drag. Habis itu, kan ini masih jadi, karena ini masih semuanya ikut B. Nah, kita tinggal ganti satu-satu nih. Ganti satu-satu ini berarti C, yang ini juga D, ini E, dan seterusnya. Ya, sudah selesai. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita harus pakai dolar di sini? Jadi, kenapa harus pakai dolar? Dan di dolar adalah artinya bahwa kita tetap nilainya tetap semuanya dibandingkan ke situ. Mengkhawatirkan jika ketika dia menggunakan dolar B ini, maksudnya di B ini tidak diberikan dolar, maka besar kemungkinan dia ketika ini saya geser, B3 ini saya geser, maka dia juga ikut geser. Maka biar aman, semuanya saya kasih B. Saya kasih dolar, Mak. Nah, ini saya drag ke bawah. Oke, maka ini adalah hasilnya. Benar salahnya. Nah, karena tadi di sini kita diminta untuk membagi kelompok atas dan kelompok bawah dan jumlah kita 31, maka kita membagi 27%, 27%-nya. Nah, pertama-tama kita harus membuat jumlahnya dulu. Karena kan kita intinya adalah membuat ranking. Maka di sini kita membuat ranking. Kita jumlahkan di sini. 3, kita turun. Sudah. Ya biar bagus kita bikin. Oke. Kalau sudah, maka saatnya kita ranking. Kita ubah dalam bentuk tabel biar enak. Oke, kita ranking sekarang. Oh, oke. Bentar, ada kesalahan. Jadi ini, karena mungkin dia akan terus berubah. Jadi kita copy dulu. Kita copy, kita paste di sini. Nah, sekarang kita bisa yang ini. Di sini. Maaf. Nah, sudah. Ketika kita sudah meranking seperti ini, maka kita akan buat 27%-nya. 27%. Jadi kita ketik di sini kelas atas. Atas sama dengan 27 kelasnya sama dengan gini aja. Habis itu di sini kita bikin 20 sama dengan 0,27 dikali 31 8,37. Artinya kita buat 9 orang atau sama dengan 9 sama dengan 9 orang. Berarti kita akan memilih 9 orang di sini. Kelas atas kita akan memilih 9 orang di sini.
kita milih, berarti 9 orang di sini. Kita cek di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kita bisa cek di sini 9. Oh ya sudah, berarti sampai S1. Maka ini kita cek, kita blok ini. Nah, oh maaf, kita biarin, kita bikin ini juga. Kontrol, kita paste di sini. Kita paste ini saja. Oke, ini kelas atas. Berikutnya kita ketik di sini kelas bawah. Kelas bawah. Sama kelas bawah. Kita bikin dia, kita bikin 9 juga dari bawah, tapi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17. Nah, kita copy di sini. Nah, sudah, kita copy. Nah, ini kelas atas, kelas bawah. Nah, sudah selesai. Kita cari jumlahnya. Jumlah. Maka ini adalah jumlah untuk kelas atas. Maka kita sum di sini. Dua. Coba sini, drag. Nah, seperti ini. Oh, ini tidak perlu bagian ujung. Kita sudah perlu. Kita hanya perlu bagian yang ini saja. Nah, kita hanya perlu bagian ini saja. Kita kasih warna lain. Oke. Berikutnya di sini kita juga jumlah. Sama dengan sum. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang di sini kan udah ada JBA, jumlah siswa kelompok atas yang menjawab benar, jumlah siswa kelompok bawah yang menjawab benar, jumlah siswa kelompok atas. Nah, kalau kayak gitu, sekarang kita akan membuat rumusnya di sini. Berarti ini adalah soal. Berikutnya kita ketik di sini apa ya? Jumlah JBA. Habis itu JBB. Nah, habis itu D. Udah, itu aja. Nah, soalnya di sini kita tinggal copy paste. Soalnya di sini kita tinggal copy paste di sini. Ya, seperti ini. Ya, biar sama. Kita bikin juga. Nah, seperti ini. Dan kita juga bikin satu blok lagi. Kita biarin. Nah, ini sini keterangan. Keterangan biar dia kompakan ya, kita samakan aja. Drag. Sama seperti dia Times New Roman, jadi kata Times New Roman kan saja. Oke. Nah, ini sudah terkumpul. Sekarang kita akan mengcopy paste yang di sini. Jadi, ini kan tadi kelas atas jumlah siswa. Nah, ini adalah akumulasinya kelas atas per soal. Jadi nanti sebenarnya DBD itu akan adalah per soalnya gitu. Nah, kita copy paste situ, dan bagian ini juga kita copy paste. Nah, seperti itu. Nah, D itu kan sama dengan apa di sini? Atas kurangi bawah per jumlah siswa atas. Berarti kan ini kurangi dia. Kita kurangin. Bentar. Berarti ini kita kurang dulu. Per 9 ya. Oke, now
Iya, seperti ini. Nah, sekarang kita membuat keterangannya. Keterangan itu kita buat apakah dia lemah, sedang, baik, kuat, atau jelek. Gitu ya. Nah, kita bikin dengan seperti ini. Kita akan menggunakan logika if. Jika ini lebih besar atau sama dengan 0,71, maka dia sangat kuat. Jika tidak, kita menggunakan if lagi, and jika ini, kita bahas di sini, dia lebih besar atau sama dengan 0,441, dia juga ini, dia lebih kecil dari 0,1 ini, maka dia sorry, ini bagiannya masih kurang ya, kurang lengkap bagian sini. If dalam kurung, if ini, maka dia and ini koma, baik, koma, oh maaf ada kesalahan, ini koma, maka baik, koma, kita if lagi di sini. Kita dulu, kita if lagi di sini. If dalam kurung, and dalam kurung lagi, jika ini lebih besar atau sama dengan 0,21, dia lebih kecil dari 0,41 dalam kurung, maka dia sedang, lemah. Terus kita bikin lagi tes ini, maka enter. Oke, maka karena dia selain di bawahnya 0,21 udah satu ke bawah, berarti dia lemah. Nah, terus kita drag ke sini, maka akan ada ini baik, sedang, lemah, baik, dan seterusnya. So, dari sini teman-teman, kita bisa melihat kualitas seberapa bagus sih soal kita dalam membedakan antara yang pintar dan yang tidak pintar. Maka di sini kita udah selesai. Begitu teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.